mereka itu biasa juga pelayanan di tempat lain gitu, dipertemukan. Nah itu antara salah satunya itu pemain drumnya itu Semi Samorangkir. Gitu. Semi yang main? Iya. Wih, jangan-jangan di gereja sebelumnya pelayanan admin juga. Admin Instagram. Itu yang terberat bagi saya. Ya tisu-tisu. Jangan dipatahin dulu, ini lagi sedih. Ini bisa naikin rating. Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talk, kisah para Antiokers. Ketemu lagi dengan saya Sakti aku ini. Dan saya Dirli Beloved. Yang bakal temenin kalian Antiokers selama beberapa menit ke depan. Bilo apa kabar? Baik Kak Sakti. Waduh, kita udah lama banget gak ketemu ya. Iya, aduh kenapa sih nih? Kok jadi lama? Lama. Biasanya dulu tiap minggu ketemu. Aku itu tiap minggu sekarang udah banyak banget kegiatan. Oh, sibuk ya Kak? Ya bisa dibilang seperti itu. Bilo kesibukannya lagi apa? Belajar sih. Oh belajar. Sekolah. Lagi UTS ya? Iya, enggak udah lewat. Udah lewat ya, udah lewat. Nah aku banyak banget sebenarnya aku udah lama nggak ketemu Bilo itu banyak banget yang pengen di-share. Salah satunya aku kemarin itu baru salah beli barang gitu pokoknya. Maksudnya bukan salah sih, intinya aku beli barang ternyata beberapanya itu rusak gitu. Jadi sibuk lah, mesti balik-balikin dan sebagainya. Oh itu kalau kayak gitu bisa dibalikin kan? Oh bisa, jadi sebenarnya itu ada kalau misalnya jajanan Mang Ujang gitu nggak bisa kayak gitu. Tapi ada beberapa gitu kayak barang-barang otomotif gitu ya, itu beberapa nih bisa dibalikin, itu namanya sistemnya retur gitu. Sebenarnya nggak cuma otomotif. Kalau misalnya kamu beli kecap atau apa gitu ya, khususnya yang grosir itu bisa dibalikin sebenarnya kalau ada produknya yang kurang baik. Gagal gitu. Gagal atau juga banyak kasus sih sebenarnya retur itu nggak harus jelek sih, tapi bisa ya yang penting mau dibalikin lah. Gitu. Sama seperti narasumber kita satu ini, kita mau bahas banyak nih. Kebetulan dia kerja di bagian retur gitu. Iya. Tapi dia sebagai adminnya, jadi kita pengen tahu juga flow-nya seperti apa, kalau lebih gitu. Karena dia pasti, kita jemaatnya udah nggak baru juga, udah lama juga kita. Terus siapa tuh Kak? Siapa dia? Langsung saja kita panggil kali ya. Kita tanpa berlama-lama lagi, kita undang dia. Beliau adalah Ibu Yeni Syahdu atau yang biasa dipanggil dengan Yeni. Kenapa belibet di tengah? Halo Kak Yeni, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo Kak Yeni. Belum, selamat malam. Apa kabar Kak? Baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Nama saya Yeni, biasa dipanggil Yeni ya. Iya. Nama lengkapnya Yeni Rosalina Skadu. Oke. Sini biasa kenalnya Yeni Skadu doang. Kan itu marga dari Ambon. Saya orang Ambon. Oh, jadi Ambon. itu kalau orang Batak bilangnya marga ya. Marga. Iya. Nah, Oh itu berarti semacam itu. asalnya kayak ini dari Ambon ya? Iya betul. Kayak ini nih gereja di Antioquia ini udah berapa lama Kak? Saya gereja di sini itu masuk ke tahun 2019. Oh, 2019. Sekitar mungkin udah 3 tahun apa menjalan 4 tahun ya. 3 tahun setengah lah sekitar segitu. Gitu. Itu berarti Antioquia berarti sebelumnya itu berbeda gitu ya? Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah itu kayak ini tahu gereja kita nih dari mana? Gereja Antioquia ini. Biasa dari Mbah Google. Oh gitu. Iya, dan doa juga. Jadi sebelumnya saya pengen dapat gereja yang benar-benar gitu, maksudnya gimana nih caranya Tuhan gitu ya. Saya berdoa. Terus setiap saya cari, oh iya kenapa nggak cari Mbah Google aja, biasa kan kita ya zaman sekarang pasti ke Mbah Google ya. Nah di Google itu saya cari pasti dapatnya itu selalu Antioquia ini gitu. Cuman saya tuh maunya ya saya pengennya yang gereja kecil aja deh gitu kan, lebih nyaman gitu kali. Nah ini kan termasuk gereja besar dong gitu kan. Nah tapi entah kenapa setiap saya nyari lagi pasti ujung-ujungnya ke Antioquia. Jadi ya emang bukan karena kebetulan ya. Yes. Jadi karena saya berdoa juga. Akhirnya saya memberanikan diri saya kesini dan itu disambut dengan baik banget gitu pas pertama saya kesini dan Siapa yang saya pertama merasa kali nyambut? nyaman. Siapa pertama kali nyambut? Ibu Ruth. Ibu Ruth. Oh. Siapa tuh? Mamanya David ya? Ya. Mamanya Kak David. Ruth, betul. Ya dan merangkul banget kayak gimana gitu ya. Dan Bapak dan Ibu Gembala juga welcome sama saya. Udah saya bergereja di sini, akhirnya saya dipercayakan juga untuk melayani di sini. Begitu. Emang asal dari mana Kak? Apa tuh? Tadi sebelum di Antioquia di mana emang? Ada di gereja di dekat rumah. Juga saya juga pernah di GPDI Keramat juga. Oke. Gitu. Dan
Dan saya sebelumnya saya kan bekerja di Tangerang. Jadi saya bekerja di sana juga. Ya bolak-balik gitu. Jadi ya panjang sih ceritanya sebenarnya kalau mau diceritain ya, karena saya pertama saya kerja di Tangerang dan saya nikah di sana dan saya hamil di sana. Nah pas punya anak, saya bingung nih anak saya dititipin ke siapa ya kan. Saya balik lagi ke Jakarta gitu sepertinya, seperti itu ceritanya. Oh, makanya kan kita heran karena kalau kamu nggak tahu ya, belum tahu Kak Yeni ini aku pernah ketemu di daerah mana waktu itu, Matraman ya? Iya, Matraman. Aku pernah ketemu Kak Yeni di Matraman, berarti harusnya tinggalnya dekat-dekat situ. Iya benar, saya tinggal di Matraman. Kenapa? Maksudku GPD kan luas gitu ya, maksudnya nggak cuma di situ. Kenapa Antioquia? Ya itu dia, saya bilang saya berdoa, gimana cara Tuhan, saya pengen cari gereja yang dimana saya nyaman dan saya bisa melayani. Inti sih melayani, karena sejak punya anak tuh saya otomatis off ya dari pelayanan gitu. Dan saya pengen banget gitu melayani Tuhan dengan cara Tuhan lah, karena pelayanan itu milik Tuhan kan. Nah, kita minta sama Tuhan. Dan di sini saya masuk ke sini tiba-tiba puji Tuhan saya di welcome dan saya merasa diterima. Ya jadi melo nih. Ya. Tanpa kakak sadari kita sudah hadirkan nih. Kita sambut dulu ya. Aduh, jadi nggak enak nih. Aduh, sorry ya kak kita habisin, tapi nggak apa-apa. Kita senang juga nyambut Kak Yeni gitu ya, karena jujur Kak Yeni ini adalah sosok yang luar biasa gitu. Dia ini aktif dalam waktu yang sangat cepat gitu. Wah ini benar-benar kita ceritakan, boleh teman-teman tisunya boleh. Wah teman, benar kan? Kita itu jadi buat Antiokers yang mendengarkan ini sangat ya inilah X gitu ya, kita bisa menyambut banyak orang dan pastinya ini Kak silakan. Terima kasih. Ya kalau Kak Bilo sendiri ketemu Kak Yeni pertama kali? Pertama kali pas waktu itu aku lihat ini sih, kenalnya banget ya, kenal banget bestie ini. Iya, bestie. Itu karena waktu itu kayak ini pelayanan ibadah ibu-ibu. Terus kayak ini datang ke rumah aku kan. Jadi waktu itu masih pandemik. Iya, masih pandemi. Jadi semuanya serba online, direkam di rumah aku kebetulan. Jadi ketemu sama. Iya. Ya, berarti aku taunya Kak Yeni justru dari video ibu itu. Berarti kalian duluan dong yang ketemu ya? Iya. Berarti? Nah, dan pertama tuh yang Christmas tuh. Iya, Nah itu saya disuruh nyanyi, saya juga kaget lah. Saya siapa sih gitu kan? Saya kan nggak dikenal di sini kan pertamanya. Cuman ya Tuhan yang mungkin ya, maksudnya jalan Tuhan semuanya gitu kan. Dan saya juga nggak tahu secepat ini saya bisa istilahnya mengikuti pelayanan-pelayanan, karena saya setiap ibu gembala bilang ini jadi ini ya, saya mau aja gitu. Karena saya pikir saya minta kan waktu itu sama Tuhan ya. Dan kalau saya dipercayakan ya udah, saya jalanin aja gitu. Dan saya berdoa, padahal deg-degan juga karena kan udah lama anak saya umur berapa sekarang kan. Nah dan itu berjalan aja gitu, seiring dengan doa ada gitu, dan ya semua itu berjalan dengan baik gitu sampai saat ini. Puji Tuhan masih dipercaya. Ya, tapi kok bisa, ya kalau aku sendiri kenapa aku ajak Kak, ya jadi buat yang belum tahu Kak Yeni tuh pernah ikut Christmas ya. Jadi Bilo itu untuk remaja, Kak Yeni di kaum ibu gitu ya. Aku tahu kenapa Kak Yeni itu bisa nyanyi justru karena konten kaum ibu ya, ibadah kaum ibu. Itu kenapa berarti ibadah kaum ibu itu tahunya dari mana Kak Yeni ngajaknya gimana waktu itu ya? Ayo Tante Ista tolong. Oh, oh kamu bukan koordinator gitu ya? Iya bukan, kebetulan saya cuma bantu main keyboard doang. Main keyboard, ya. tapi suaranya keren banget sih, karena pada saat itu justru itu yang buat kita ngajak Kak Yeni juga. Nah Kak Yeni boleh tahu nggak sih, dari konten itu kita tahu bahwa oke lah Kak Yeni bukan salah satunya, tapi salah satu yang suaranya luar biasa, punya keunikan gitu. Kenapa kita ajak Kak Yeni juga? Kalau yang banyak yang dengar itu suara Kak Yeni itu ngerok tau. Masuk angin. Iya benar. Kak Yeni boleh tahu nggak sih Kak, sebelum di gereja lain udah pernah pelayanan singer juga, atau pelayanan apa aja sih Kak di gereja sebelumnya? Kalau diceritain sih panjang ya, banyak banget. Ini mungkin mesti 2 episode ya. Oh, Anda rakus juga ya? Rakus episode. Malah minta rakus episode. Tapi pelayanan apa aja sih Kak sebelum? Sebagian aja? Sebagian aja ya. Dulu saya pernah aktif di GPD Keramat, itu remaja sama pemuda. Nah di situ saya dipertemukan dengan
pemain musik gitu kan, dan gitu juga dia bisa nyanyi gitu. Dan salah satunya itu teman saya yang suka nyanyi itu adalah teman Ibu Gembala ternyata, dunia sempit ya. Teman Ibu Gembala kita, dia kemarin wisuda bareng-bareng Ibu Gembala. Nah itu kita dipertemukan di situ dan saya diajak sama teman saya untuk nyanyi di itu loh, di kayak dulu tuh ada kafe-kafe rohani kan dulu. Oh sempat ada gitu? Ada. Aku baru tahu. Kalian masih kecil ya. Tahun deh umur saya berapa nih jadinya? 12 kan. 12 jalan-jalan. Jadi di kafe rohani ya, jadi setiap Sabtu itu ada kafe rohani dan itu menyanyikan lagu-lagu rohani gitu. Dan saya dipertemukan di situ dengan bukan di gereja situ aja, bukan di GPT Keramat, bukan, tapi di luar. Jadi mereka itu biasa juga pelayanan di tempat lain gitu, dipertemukan. Nah itu antara salah satunya itu pemain drumnya itu Semi Samorangkir. Widih. Semi yang main? Iya. Wih, drummer sebelumnya. Iya dia drummer. Saya juga nggak tahu, jadi saya datang ke rumahnya, studionya soal di rumahnya kan. Saya diperkenalkan, oh ini, karena waktu itu dia belum terkenal ya. Nah dan saya nggak tahu juga kalau ternyata tuh kakaknya itu adalah Sari Simorangkir ya. Iya. Dan saya kaget, waduh saya waktu saat itu sering ikut yang namanya KKR tuh, namanya remaja kan. Ikut remaja, oh wah ini saya kaget juga, waduh bisa ketemu langsung gitu kan, namanya artis rohani ya kan, seneng. Nah dan pemain keyboardnya itu waktu itu namanya Oci itu anaknya dari pendeta Junaidi Salat. Jadi ya waktu saat itu emang bener-bener kita militan banget gitu melayani dan juga di kafe itu, jadi tiap malam minggu gitu. Dari situ saya dikenalin juga sama mamanya Semi kan. Waktu saat itu lagi buka gereja baru. Gereja baru merintis gitu, dan di situ kan belum ada yang bisa singer atau apa. Kita lah dipakai singer gitu kan, karena kan jemaatnya masih baru ya, belum ada yang oh ini bisa singer apa enggak kan gitu. Akhirnya saya melayani situ, membantu di situ. Nah disitulah saya merasakan sukacita tuh, bahagia karena beberapa kali Kak Sari Semarang itu ikut melayani jadi MC dan saya jadi singernya seperti itu. Jadi sedikit belajar lah, oh kayak gini nih. Oh gini ya, kalau misalnya kita jadi singer gitu, karena kan ininya dia tuh, euforia dia tuh ini banget ya, pas jadi pas MC gitu kan, WL, wah saya merasakan sukacita banget gitu, maksudnya wah Tuhan kasih pelayanan yang segini, ya buat saya bangga ya, gitu, kayak gitu. Akhirnya ya terus dah melayani, setiap itu diajak kemana gitu kan sama mamanya Semi ini gitu, pelayanan gitu. Saya ikut aja gitu, karena saya memang namanya jiwa muda ya, mau tahu, oh ini, oh gini gitu. Akhirnya ngikut. Dan disitulah mulai belajar cara WL yang baik, singer yang baik gitu. Kayak gitu. Ya ditempatnya di situ. Iya, menarik gitu. juga. Itu di mana sih Kak dulu? Dulu Kafe rohani itu? Kafe rohani itu di Kebon Sirih. Saya juga dulu lupa namanya apa ya. Oh, berarti sekarang udah nggak ada lah ya? Udah nggak aktif ada. Tapi menarik tau kalau X bikin kayak gitu ya. Konsepnya rohani, nyanyi, kafe. Jadi anak-anak yang datang tuh ada yang pendeta, ada pokoknya orang ya pasti seenggaknya dari kalangan kita sendiri kan. Dan yang nggak susahnya itu lagunya lagu-lagu rohani yang biasanya kita nyanyiin. Jadi saya nggak mengalami kendala pas lagi nyanyi tuh, kita nyanyi aja gitu. Kayak gitu sih. Ya menarik tuh. Jadi kapan-kapan konsepnya gitu kan, kamu jangan deh aku yang pelayan, kamu kayak bosnya gitu kan, nanti kita datangin tamu gitu. Menarik juga tuh, kita bikin ala kafe rohani gitu. Berarti Kak Yeni ini memang di tempatnya memang pada saat itu lah ya, momen-momen sana itu kita baru tahu dia channelnya Kak Sari. Ada nggak? Ada kontak HP-nya nggak? Kita akan bikin konten prank, ya mau kita undang. Bintang tamu dari luar. Saya juga kan waktu itu melalui mamanya gitu, jadi ya saya ngikut aja kan, jadi singer ya, oke gitu. Jadi enggak kontak langsung ke Kak Sarinya, enggak gitu. Mungkin mamanya kontaknya. Itu Semi pas main drum gini nggak? Sambil nyanyi. Dia itu jagonya emang drum pertamanya, tapi suaranya itu emang suara surga sih. Surga? Iya, maksudnya bagus banget gitu. Jadi saya juga, ini anak kenapa nggak jadi penyanyi aja pas saat itu ya. Tapi puji Tuhan akhirnya jadi penyanyi juga. Kayak gitu sih. Berarti suaranya di bawah telapak kaki ibu ya? Kan surga. Dah lah. Pokoknya paten dah. Paten deh, ada pengalaman tuh keren juga. Iya.
Nah, ini kan perjalanannya kayak ini kan udah panjang banget nih. Panjang banget. Nah, aku nih penasaran nih. Sekarang tuh kayak ini kerjanya di mana sih? Nyanyi juga, Iya. nyanyi Iya. juga. Pengen sih gitu ya, nyanyi. Nyanyi dapat duit banyak, Dapat duit pengennya banyak. gitu. Nah, saya kerja di PT Hands ABS Indonesia dan saya merasa bangga banget kerja di situ. Nah, pokoknya luar biasa deh Tuhan beri saya pekerjaan itu, dan ternyata di situ sangat mengepentingkan namanya keperluan karyawan lah gitu, yang selama ini saya kerja di mana-mana tuh nggak kayak gitu. Itu yang saya dapatin kayak gitu. Saya jadi admin retur di situ. Iya. Nah, admin retur itu kerjanya itu ngapain? Saya sih cuman gini, retur itu kan pengembalian barang kan. Nah, jadi ada surat yang harus kita buat. Iya. Nah, untuk mengambil barang itu kembali gitu. Nah, itu intinya sih garis besar gitu. Dan saya yang bekerja untuk pembuatan surat itu, kayak gitu sih. Simpelnya. Cuman kan karena itu kan perusahaan-perusahaan besar ya. Kan kayak ya mart hyper gitulah. Jadi perlu surat-surat seperti itu. Gitu. Di satu tim Kak Yeni tuh adminnya cuman Kak Yeni atau ada Enggak, berapa? ada beberapa. Oh, total berapa kira-kira? 3. 3 ya. 3. Oke, bagi suara itu ya berarti. Ya? Bagi suara, 1, 2, 3, iya benar. Iya benar. Oke, jadi memang butuh 3 ya. Wah, satu unitnya Kak Yeni itu untuk admin retur ada 3 berarti Iya. yang bantu gitu. Berarti banyak banget tuh berkas-berkasnya. Berkasnya banyak. Ya, saya aja megang banyak toko. Jadi dibagi berapa toko gitu. Oh iya, karena InsABC ya, dia itu Iya. buat yang belum tahu InsABC itu apa aja Kak yang produk-produknya mungkin yang Kecap, saus, jus, dan lain-lain deh. Banyak. Siap. Sakatonik. Enggak sakatonik. Itu selalu ABC beda dong. Enggak ya? Enggak beda-beda. Enggak beda ya. Oh. Saya pikir ya ada hubungannya. Tapi kalau menjadi admin retur itu harus ada pendidikan admin atau kayak ini sendiri ada background adminnya atau sebenarnya nggak harus jadi kuliah administrasi untuk bisa jadi admin retur itu? Panjangnya lagi nih ceritanya. Oh ya, panjang lagi nih. Sebenarnya saya tuh backgroundnya nggak ada. Yang paling benar 2 episode Iya, ya. 2 Aduh. episode. Ya, nanti lah ya, kita tabung ya, kita tabung. Saya itu background pendidikannya adalah manajemen transportasi udara di Trisakti. Dan pas saat itu saya tuh pas saya lulus itu terjadi yang namanya besar-besaran tutup tuh namanya maskapai penerbangan. Oke. Jadi ya saya harus cari pekerjaan lain dong, nggak mungkin saya maksain diri kan, orang udah tutup ya kan, dan yang berdiri tuh cuman Garuda. Saya itu kan. Nah, jadi saya cari pekerjaan dan dapatnya itu sebagai admin, karena kan saya kan namanya kita baru fresh graduate ya, terima aja ya kan. Nah pas saat itu saya jadi asisten admin dan di situ saya ditempa dan emang Tuhan baik ya, Tuhan baik banget. Tanpa saya harus menjenjang pendidikan admin itu, saya diajarin dan diajarin itu mendetail dan saya sebenarnya nggak nanya, dia yang ngasih tahu gitu ya. Baik banget, namanya Bu Sri, saya ingat banget tuh ya. Pertama kali saya kerja dan dia tuh mengajari saya begitu intens dan sehingga saya bisa gitu. Dan akhirnya saya menggantikan beliau karena beliau itu meninggal mendadak gitu. Dan saya akhirnya di situ dengan istilahnya dapat pendidikan istilahnya secara apa sih ya namanya kalau By gitu. experience lah ya, by Ya experience. pengalaman gitu. Akhirnya setiap saya kerja saya jadi admin gitu. Karena saya udah tahu, udah ngerti gitu ya. Setiap saya kerja dan sampai sekarang saya Jadi admin. iya gitu. Kayak gitu. Handal di bidangnya. Iya. Iya. Keren berarti. Keren banget. Enggak juga sih. Jangan-jangan di gereja sebelumnya pelayanan admin juga. Admin Instagram. Oh ya, admin Instagram sih ya. belum ada. Belum ada. Kak, suka duka jadi admin ya Kak? Aku kan kalau kita minta Kak Yeni pelayanan gitu dan minta waktunya aja untuk syuting itu sulit banget gitu. Maksudku pastilah jam kerja itu salah satu yang menjadi berat lah ya dalam pekerjaan gitu ya Kak. Ya mungkin bukan nggak terus-terusan gitu, tapi boleh diceritain nggak sih Kak suka duka selama sebelum kita mulai tisunya boleh disiapkan ya semuanya. Siapa tahu ada ya, siapa tahu ada nih lagi.
suka duka selama bekerja Kak? Apa aja yang mungkin bisa di-share? Kalau sekarang saya lebih enak ya kerjanya, lebih maksudnya kerja tuh jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5 kayak gitu. Tapi kalau ada ya pekerjaan yang belum kelar ya saya pasti kerjaan sampai malam juga gitu. Kayak gitu sih, kayak gitu. Nggak terlalu berat lah kalau sekarang. Kalau dulu di pekerjaan-pekerjaan lama mungkin ya gitu karena lebih sedikit orangnya cuma saya doang gitu kalau namanya admin kan. Kayak gitu. Salah satu yang bikin mungkin titik yang paling berat selama bekerja aja lah gitu. Pengalaman mungkin ya. Pengalamannya mungkin. Apa ya? Mungkin harus mengorbankan apa untuk di dalam pekerjaan ini. Waktu sih ya sebenarnya waktu. Banyakan waktu sih. Waktu. Karena kan kemarin itu kan pandemik ya. Pandemik itu kita kerja di rumah ya. Tapi puji Tuhan sih ada pandemik juga, bukannya saya minta-minta pandemik enggak. Cuman pas saat saya pandemik itu saya sakit gara-gara disuntik. Apa sih namanya? Oh, di booster, vaksin ya? Vaksin, ya kan? Akhirnya saya harus bekerja di rumah. Kalau saya kerja di kantor juga nggak memungkinkan gitu untuk saya bekerja gitu. Tapi ya puji Tuhan, pokoknya Tuhan tuh segala sesuatu Tuhan atur dengan baik lah dalam kehidupan saya sampai saat ini. Jadi nggak terlalu berat saya kerja gitu, kayak gitu. Oke. Jadi Kak ini nih sukanya ini rata-rata suka lah ya selama bekerja Kak ya. Jadi kalaupun ada duka mungkin ya Sedikit lah. pasti ada gitu ya, pokoknya nama pekerjaan pasti ada beban-beban ada, gitu, ada. gitu ya. Kayak misalnya kayak ini kan berarti udah berapa tahun berarti jadi admin, berarti ada 10 tahun, 8 tahun? Selama saya kerja dari mulai itu Iya, saya berarti admin terus. Udah lama ya? Udah lama juga jadi termasuk kan pasti pernah ngalamin kayak admin itu kan selalu berkaitan tentang dokumentasi ya, maksudnya hasil sebagainya. Pernah dong ada Dokumentasi dokumen hilang gitu kan. nggak di save. Iya, nggak di save. Oh enggak, jadi mungkin enggak yang saat ini ya, karena kalau sekarang kan lebih sistemnya bagus lah gitu ya. Sebelumnya saya kerja tuh di IO, dan IO itu saya admin juga, saya juga asisten bos saya juga gitu. Jadi membagi waktunya itu susah gitu, karena kita kan event organizer ya. Iya. Jadi kalau ada event di mana saya ikut gitu, dan admin ini bukan terbengkalai sih enggak, tapi jadi gimana sih membagi waktunya susah gitu. Kayak gitu sih, kayak gitu. Kalau sekarang sih enggak. Udah by pengalaman udah bisa ngatur waktu ya. Bisa ngatur waktu kalau sekarang. Gitu sih. Karena kan ada timnya banyak kan. Iya. Kalau dulu saya bekerja sendiri, ngatur sendiri gitu, kayak gitu. Ternyata perjalanan ceritanya kayak ini nih sangat menyentuh hati. Iya, dari pekerjaannya di kantor gitu ya sebagai Iya. Nah, setelah semuanya terjadi nih kayak ini, apa sih bentuk pertolongan Tuhan gitu yang kayak ini rasakan gitu sampai saat ini? Banyak sih pertolongan Tuhan itu ya, karena dari saya nyari kuliah, saya bekerja, saya nikah, sampai saya punya anak, sampai di titik sekarang saya juga bekerja gitu. Itu pertolongan Tuhan tuh banyak banget. Terlebih ya itu pas saya ingin melayani gitu, karena kan pas anak saya lahir saya berkorban, saya tidak melayani kan gitu kan, karena selama ini kan dari remaja pemuda tuh saya ya termasuk militan lah gitu kan, seneng gitu melayani, pokoknya disuruh ini hayo gitu pokoknya gitu kan. Dan tiba-tiba stuck di apa, pas saya habis lahirian tuh nggak bisa gitu, maksudnya ya karena kan mungkin fokus dengan anak ya gitu saat itu. Dan saya minta ampun juga sama Tuhan ya, karena nggak bisa melayani dengan bukan sungguh-sungguh, maksudnya tidak bisa mendalami pelayanan kayak dulu gitu. Dan saya rindu banget gitu, makanya itu saya berdoa dan pengen banget gitu. Dan makanya pas saya masuk sini, Tuhan tuh kasih tek gitu. Ibu Gembala juga, saya bilang kok Ibu Gembala percaya aja gitu. Ini ya, iya gitu. Dan pas mamanya Beloved juga setiap telepon, kayak ini tolong dong gantiin jadi WL gini. Saya iya aja gitu. Padahal saya nggak tahu tuh nanti medannya gimana, karena nggak tahu ya gitu. Makanya saya sebenarnya pengganti. Jadi sering gantiin WL siapa. Jadi kenapa saya sering tampil, sebenarnya sih jadwalnya cuman paling sebulan sekali ya gitu. Tapi karena sering menggantikan orang,
Jadi saya sering tampil gitu, sebenarnya gitu sih. Dan melalui pelayanan KI ini juga sebenarnya kita jadi kenal KI ini sebenarnya seperti apa. KI ini orangnya kita nggak pernah ngeliat dia apa ya merengut yang marah gitu, nggak pernah Selalu loh. happy ya. Nggak penting sih kalau merengut ceria. Iya. Memang tidak penting tapi kan refleks kan. Iya, Kadang-kadang kan kita refleks kan sebagai manusia gitu. Nah maksudku aku pengen tahu sebenarnya KI ini nih emang, waduh ini jadi serius. Selalu seperti ini nggak sih Kak? Maksudnya ya kamu kuliah ya tanpa melupakan yang tadi ya kayak misalnya pada saat kuliah ternyata ada beberapa maskapai yang tutup jadinya pilihan terakhir aja yang bisa diambil gitu ya. Maksudku apakah kehidupan KI ini hanya ya cukup normal ya atau pernah nggak sih Kak ada titik "Buset, ini berat banget yang pernah aku rasakan gitu selama hidup gitu kan?" Pernah nggak sih Kak sebenarnya? Pernah. Waktu itu saya tuh kan kuliah tuh PKL ya. Oke. PKL itu kalau di kampus saya itu saya dapat di waktu itu maskapai penerbangannya itu Garuda. Dan itu boleh milih tuh di seluruh Indonesia, mau di Bali, mau di Jogja, mau di Jakarta gitu, milih. Oke. Dan nanti kita kepilih nggak di situ kan gitu. Yeah. Nah, akhirnya saya kepilih itu di Jogja waktu saat itu. Dan saya ngambil keputusan di Jogja juga karena padahal mami saya bilang udah di Jakarta aja gitu kan, emang masa nggak ada sih gitu kan PKL di Jakarta. Iya soalnya kalau kita itu harus nyari sendiri. Kalau dari kampus kan enak kan, udah disalurkan gitu. Nah saat itu papi saya meninggal, gitu. Dan di situ yang terberat bagi saya ya tisu. Jangan dipatahin dulu, ini lagi sedih. Ini bisa naikin rating nih. Boleh nanti sambil tisu Kak. Oke. Ya jadi disitulah saya mulai ya puji Tuhan saya dapat di Jogja. Saya pikir namanya anak muda ya, mikirnya itu cuma cepet aja gitu, asik dapat di Jogja jadi saya bisa ngelupain deh ya namanya papi saya meninggal ini gitu. Pas sampai di sana saya 21 anak ke Jogja dan saya pikir baik-baik aja kan karena kan apa ya saya juga kosannya di Putri lah ya nggak mungkin di cowok ya gitu kan. Tapi namanya perjalanan karena lama ya di sana ya cukup lama ya PKL itu dan ya saya kenal dengan beberapa orang dan di sana ya pastilah ya namanya kita bergaul ya berkenalan akhirnya di situ terus terang aja tuh teman-teman saya tuh sering ngajak saya tuh ke kafe itu dan hampir tiap hari. Kalau dulu tuh kafe tuh nggak ya kalau dulu masih rada bukan tabu ya apa sih namanya lebih namanya anak Tuhan juga gitu ya. Tapi saya mencari gereja itu, saya juga bingung ya kenapa sih saya cari gereja di sana tuh susah banget gitu. Saya dapat tapi di jauh. Saya kan waktu itu di Adi Sucipto ya di Ambaru di Adi Sucipto, tapi sedangkan gereja itu saya ketemu GPDI itu di Malioboro. Itu jauh karena aksesnya juga nggak ada sekarang nggak ada ojol-ojol gitu nggak ada. Mungkin kalau ada ojol enak ya. Nah saat itu tidak ada dan bisnya pokoknya itu riweh lah dan saya mau nanya juga bingung karena kan kita di situ orang baru semua kan, semua itu pendatang bukan ya anak kos-kosan lah. Nanya juga orang situ juga kurang karena mereka tuh kurang pergi-pergi kemana gitu tetangga-tetangganya itu karena kan emang orang kampung ya gitu. Nah akhirnya saya nyari gereja itu susah dan pas saya datang itu tiba-tiba udah terima kasih Yesus ya ini udah kelar gereja gitu kan sampai saya ini jam berapa sih gereja gitu. Nah karena ya itulah karena saya juga ya pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik itu benar banget ya firman Tuhan itu ya. Ya saat itulah saya mulai bergaul dengan teman-teman saya dan saya jatuh ke minuman saat itu karena saya nggak narkoba nggak juga ngerokok juga karena kan saya nggak alergi asap gitu-gitulah ya. Jadi pas minum kok ini cocok nih gitu kan. Minum sekali, 2 kali sampai akhirnya saya masuk rumah sakit 2 kali di Jogja. Dan mami saya sampai sekarang nggak tahu. Itu tunggu. Ya, Kak. Ya, jadi di Jogja ya. Dan puji Tuhan, saya nggak sampai yang terperosok banget, tapi udah masuk rumah sakit 2 kali kan berarti saya udah merusak
tubuh saya sendiri ya. Karena ya saya juga nggak tahu saya bisa sampai sedalam itu, mungkin karena namanya masih muda pelariannya. Waktu saya itu karena papi saya meninggal, saya nggak nyalain papi saya meninggal ya, tapi ya itu perjalanan hidup saya gitu. Saya juga nggak tahu bisa seperti itu. Akhirnya puji Tuhan ya, saya bisa balik dari Jogja gitu ke Jakarta dengan keadaan baik-baik aja, tapi ya badan saya turun lah gitu, karena kan saya itu tidak bisa makanan nggak bisa masuk lagi karena udah terlalu banyak mungkin konsumsi minuman ya. Jadi saya nggak bisa makanan tuh nggak bisa masuk ke tubuh saya. Jadi saya jadi seginilah. Nah, dan puji Tuhan karena perbaikan gizi ya, karena saya kembali gemuk lagi ya, seperti sekarang kayak gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan tempat saya balik lagi ke Jakarta. Tapi ya itu, jadi kalau misalnya saya ketemu, karena pas itu saya juga kerjanya di IO lagi ya, dan sering tuh kalau misalnya ada event malam pasti ada minumannya kan. Dan itu memang benar ya, kalau narkoba juga gitu. Jadi kalau misalnya dia kembali ke tempat lingkungan kayak begitu ya pasti kena lagi. Saya tuh nggak bisa mencium minuman tuh dari jauh, aduh pengen banget gitu, kayak aduh pengen banget sih gitu, tahu rasanya gimana gitu kan, kayak gitu. Nah puji Tuhan saya dapat IO yang tidak kerja malam. Saya berdoakan, Tuhan saya nggak mau dapat IO yang kerjanya malam kayak gini nih, pasti urusannya ke bar, ke kafe gitu kan. Saya dapat di IO yang tidak bekerja malam gitu, kayak gitu. Akhirnya sampai saat ini, sampai saya puji Tuhan juga kemarin pas lagi saya udah memutuskan untuk melayani itu, saya udah nggak minum lagi. Karena kalau misalnya di pesta atau apa, kalau ada minuman saya minum gitu, karena emang nggak kuat cium baunya itu. Nah puji Tuhan pas saya komit untuk pelayanan di sini, saya udah mulai berhenti untuk tidak minum lagi kayak gitu sih. Dan pas cium baunya itu saya tahan lah, maksudnya Tuhan udah baik sama saya, nggak mungkin saya kayak gitu lagi. Gitu sih. Apa sih Kak yang kena pada saat itu? Sebenarnya aku kan juga tahu, maksudnya kan beberapa dari kita pasti kan adalah kecolongan gitu ya, minum gitu segala macam. Kenanya di mana sih sebenarnya yang membuat dirimu sakit? Kalau kata dokter sebenarnya apa yang kena gitu? Waktu saat itu teman saya ngerahasiain ya, karena kan saya masuk, bu sakit apa sih gitu. Udah katanya, yang dia juga teman-teman saya gitu. Udah pokoknya lu jangan minum lagi gitu. Sampai dokter bilang, kamu nih minum gimana sih sampai begitu kan. Cuman pokoknya saat itu saya nggak tahu saya sakitnya apa, pokoknya saya nggak bisa makan, masuk makanan tuh nggak bisa. Jadi tetap keluar gitu. Jadi sampai ya luar biasa sih gitu saat itu sakitnya gitu. Jadi saya ya tobat juga gitu. Cuman sesekali pas saya ke Jakarta itu saya bilang, kalau misalnya saya bergaul sama teman saya pasti kan mereka minum tuh, saya ikut pasti gitu, kayak gitu. Cuman saat saya berkomitmen untuk mulai pelayanan lagi di tempat ini di Antioquia, saya memutuskan untuk tidak minum lagi. Kayak walaupun ada godaan kita datang ke acara siapa gitu ya, itu tetap. Iya, itu udah saya jalanin juga nih. Saya udah berapa kali ada minumannya. Saya biasa minum, saya bilang enggak gitu, lagi nggak minum gitu aja, kayak gitu. Ya memang susah sih kalau apalagi adiksi ya. Gitu ya mungkin. Saya adiksi Kak Audrey saya. Kok diam? Bantu dong. Aku nggak tahu jokesnya. Iya, aku juga bingung. Maksudnya apa ini? Aku malu. Tapi ya itu aku senang Kak ini bisa bagi. Sebenarnya Kak ini udah pernah ngobrol sama aku terkait itu. Cuman tidak detail. Jadi pokoknya intinya tentang minuman, ternyata Kak ini pernah bilang aku pernah adiksi tahu dengan minum gitu. Cuman apapun itu ya bentuknya adiksi pasti selalu akan ada efek yang tidak baik lah. Iya. Kita gitu. Berlebihan tidak boleh makan juga kan. Tidak boleh gitu. Iya, betul. Jangan ditiru. Ditulis di sini, jangan ditiru. Jangan ditiru adegan ini. Karena kalau Anda tiru Anda akan diundang ke X. Dari Beloved gimana nih ngeliat cerita
Kak Ieni nih? Aku sih speechless ya. Aku dari tadi kayak diem doang tuh aku bingung Bingung gitu. juga apa yang kita tanya. Tapi ya tadi salah satu yang menarik yang dia bahas, kenanya tadi kan sebenarnya kan berawal dari kafe ya Kak ya. Iya. Ya tadi kan kafe ada segala macam. Tapi puji Tuhan Kak Ieni hilang di kafe, tapi di kafe juga dia nanti melayani. Iya. Itu di kafe Rohani. Luar biasa. Masih sama-sama kafe ya Kak ya. Di kafe Rohani nggak minum ya waktu itu harusnya. Nggak Ya. Nggak ada. ya. Nggak ada. Ada wedang jahe, Wedang jahe. teh Teh poci, manis, teh poci. itu teh poci. Iya benar. Kayak gitu-gitu nggak ada yang berbau minuman ya. Karena kan itu sebelumnya sebenarnya. Iya, iya, iya. Sebelum saya ke Jogja kan, kejadian kafe di Jakarta mah. Sebelum saya ke Jogja. Betul, betul. Dan pokoknya kafe Rohani itu memang steril lah ya. Memang hanya Steril. memang untuk Kristen-Kristen. Gitu. Iya, kalangan sendiri kan. Situ juga tulisannya untuk kalangan sendiri dan Berarti itu sebelum semi terkenal loh ya berarti ya? belum, belum, Belum saya terkenal. belum. Karena kan semi kan sempet, mohon maaf ya maksudnya semi kan kita sama-sama tahu udah pernah kena drugs juga kan bahasa. Tapi sekarang luar biasa sih. Puji pelayanannya Tuhan juga sekarang baik, dia pelayanan, kembali ke pelayanan. gitu. Tapi bukan nggak harus nunggu hilang dulu ya. Iya sampai jangan, jatuh dulu. ini kan segelintir untuk membuat anak-anak muda nih sekarang jangan sampai kayak begitu. Saya menceritakan ini bukan untuk ditiru, maksudnya untuk kita jangan sampai deh kayak begitu. Kalau begitu tuh sebenarnya menyakiti diri sendiri sih, kayak gitu. Dan takutnya efeknya nanti gitu. Mungkin saya belum merasakan sekarang, ya jangan sampai juga. Yes. Saya berdoa biar tubuh saya ini baik-baik aja, kayak gitu sih. Biasa. Dan itu ya dimanapun kita berada pasti nggak akan hilang daripada komunitas yang kurang baik gitu ya. Iya. Ada komunitas baik, kurang baik. Dan itu pun kita juga harus pintar-pintar untuk Betul. ngendaliinnya. Luar biasa. Ya aku merasa terberkati sih dengan Kak ini dari Beloved juga Aku juga. terberkati gitu ya. Karena kan kita anak muda tadi memang poinnya adalah kita pengen tahu gitu bahwa bukan drugs ya Kak ya, bukan rokok gitu, tapi minum gitu. Aku yakin ya kalau bisa nuduh beberapa pasti dari kita masih ada yang suka minum gitu. Ayo lo. Gitu ya, ayo, siapa ya? Nggak usah sebut nama. Gitu. Tapi ya itu ya poinnya adalah sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang Iya, berlebihan nggak tidak baik gitu ya. Ya itu kita harus kurang-kurangin lagi. Dari Kak Ye ini pastinya kita udah senang banget Kak, udah bahas terberkati dan kita yakin juga Antiochers diberkati dengan cerita daripada Kak Ye ini. Mungkin dari Beloved ingin memberikan mempersilahkan Kak Ye ini untuk memberikan closing statement. Iya. Apa tuh? Kayak ini, silakan. Enggak kan tadi kayak ini kan udah cerita banyak nih kan. Nah kayak ini nih apa ya? Ada gak sih pesan-pesan yang mau disampaikan untuk Antiochers yang lagi nonton? Iya. Jangan gini, jangan. Iya. Tapi biasa di closing statement ini kita juga mempersilahkan Kak Ye ini langsung touch dengan Antiochers, Iya. jadi menyapa Antiochers dan apa yang ingin disampaikan dan apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi silakan lihat kamera, waktu dan tempat kita persilakan. Ya, intinya sih seperti firman Tuhan bilang ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi jangan sampai kita ngikut dengan teman-teman pergaulan yang tidak baik lah. Seperti itu. Ya banyak sih pasti di sekitar kita ini pastilah, nggak mungkin. Pasti ada yang ngajak, ada yang gimana kan. Tapi ya itu dari diri kita sendiri. Kita bisa nahan apa enggak kayak gitu. Ya gitu aja sih. Terima kasih Kak Ye ini Shadow. Shadow Ambon. Shadow Ambon. Dan Giani juga udah kelas berapa sekarang Kak? Kelas 4. Kelas 4 ya. Kita percaya juga Asisi juga ya katanya. Oh enggak. Oh bukan, belum Kenari ya? 07 dia. Si ini ya yang Asisi. Gio. Gio. Ponakan. Oh, ponakan. Rencana akan di Asisi juga nggak? Itu komunitas yang baik loh. Itu komunitas yang baik gitu. Jadi memang kita ada program dari Antioquia kasih beasiswa untuk untuk di Asisi. sekolah di Asisi. Oh gitu? Enggak kak. Nggak ada. Enggak kak, bercanda. Baru mau Nanti ngikut, mau Pak daftar. Gembala langsung panik. Beasiswa apa ya? Saya baru mau daftar. Baru daftar. Tapi ya dimanapun sekolahnya pastikan ya sebenarnya balik diri kita. Mau komunitasnya baik juga tapi kita juga tidak bisa menjaga diri kita. Iya. Apalagi internet kan sekarang juga Iya. bahaya banget. Oke Kak ini kita akan segera mengakhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aku sama Beloved pasti akan
selalu menanam pesan itu dalam kehidupan kita dan pasti Antiokers juga. Sebelum kita tutup, kita biasanya akan ada doa dulu Kak. Izinkan kami untuk mendoakan Kak ini dan juga mendoakan Antiokers yang mendengarkan pada hari ini. Sweet, 3, 2, 1. Oh, Salah. Oh, menang kamu. 2-1 kalah 2. Jawa. Berarti saya yang doa. Oke, Antiokers, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami ucap syukur pada malam ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur kalau Kau masih berkati kami sampai saat ini melalui program Antioquia Creative Talks, ini semua karena kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur hari ini Kau telah kirimkan satu narasumber ke ini Syadu untuk membagikan ceritanya terkait pekerjaannya, apapun yang dia lakukan selama pelayanan, dan khususnya titik balik kehidupan yang dia bisa share Tuhan. Kami percaya apapun yang disampaikan boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi inspirasi dan insight bagi semua orang yang mendengarkan, Antiokers yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berkati dia, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya dimanapun dia berada, pelayanan juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat Antiokers yang sudah mendengarkan, kami percaya mereka sudah melalui hari dengan baik, dan biarlah Engkau berkati istirahat mereka, besok boleh kembali bangun dengan stamina dan semangat baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk para kru yang telah bertugas, ada Audrey di produser, ada Rafa, Adam, dan juga Jojo di kameramen, dan Kak Vesa juga di sound system. Dan berdoa juga untuk hamba dan Beloved Tuhan sebagai nosar. Kami percaya pelayanan kami biarlah Engkau yang sempurnakan, pelayanan kami Engkau pakai lagi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Kayak ini terakhir kami mau terima kasih banyak banget kayak ini udah mau jadi narasumber di X ini ya. Yes, thank you. Semoga menjadi berkat. Amin, pastinya. Sehat selalu ya kayak ini. Makasih. Tuhan Yesus Semangat. berkati. Ingat kalau ada kohel tutupin. Tapi kalau misalnya ke rumah sakit, Acia melakukan nggak refleks gitu? Beda loh. Bapak saya mau pak. Beda wanginya. Bawaannya pengen ngoles luka aja ya. Ya, terima kasih Kak ini, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga buat Antiokers yang sudah dengerin podcast ini. Kalau misalnya ada masukan ataupun usul-usul lainnya, usul narasumber dan sebagainya, boleh banget untuk komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk komen dan subscribe channel YouTube GPDI Antioquia Tebet. Ya, jangan ketinggalan juga kita ada doa pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai 6 pagi. Kita bisa ngikutin doa pagi ini via Zoom GPDI Antioquia Tebet. Dan jangan lupa juga bakal ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia setiap Kamis pukul 6.30. Yes. Dan juga ada renungan rohani giat hadir setiap hari di IG GPDI Antioquia _Tebet dan juga FB Antioquia Tebet. Yes, dan ibadah reming kita GPDI Antioquia Tebet, ibadah pertama pukul 8 melalui streaming YouTube GPDI Antioquia Tebet, ibadah kedua pukul 11, dan juga ibadah ketiga pukul 5 sore. Iya, dan tidak lupa dan tidak bukan X yang akan selalu hadir setiap hari Selasa keempat pukul 8 malam. Yap, salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu saya Diri Bilovita Leman signing out. Sakti aku ini signing out. God bless you all and Bye-bye.